Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat azam rahimakumullah, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat azam, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah iblis ketika menemui Rasulullah dan menceritakan semua rahasia-rahasianya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat menemui iblis agar menghadap baginda Rasul untuk memberitahu segala rahasia, baik yang disuka maupun yang dibencinya. Hal ini dimaksudkan untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai bagi umat muslim. Kemudian malaikat itu pun mendatangi iblis dan berkata, "Hai iblis, engkau diperintahkan Allah untuk menghadap Rasulullah. Bukalah semua rahasiamu dan jawablah setiap pertanyaan Rasulullah dengan jujur. Jika engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat pedih." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segera ia menghadap Rasulullah dengan menyamar sebagai orang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai yang panjangnya sama seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam sampai 3 kali kepada Rasulullah, namun Rasulullah tidak juga menjawabnya. Maka iblis pun berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka Nabi Muhammad dengan marah menjawab, "Hai musuh Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu. Jangan kau coba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga beliau keluar dari surga. Seperti kau hasut Qabil sehingga ia tega membunuh Habil yang masih saudaranya sendiri. Ketika sedang sujud dalam sembahyang, kau tiup Nabi Ayub alaihissalam dengan asap beracun sehingga beliau sengsara untuk beberapa lama. Kisah Nabi Daud alaihissalam dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi aku diharamkan Allah untuk menjawab salammu. Aku mengenalmu dengan baik, wahai iblis, segala raja iblis. Apa tujuanmu menemuiku?" Iblis pun menjawab, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah. Aku dapat mengenalimu karena engkau adalah khotamul anbiya. Aku datang atas perintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Aku tidak berani menyembunyikannya." Kemudian iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah kata pun, niscaya aku akan hancur lebur menjadi abu." Ketika mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Inilah kesempatanku untuk menyiasati segala perbuatannya agar didengar oleh seluruh sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai untuk seluruh umat-umatku." Langsung saja ke pertanyaan pertama Nabi Muhammad kepada iblis. "Hai iblis, siapakah musuh besarmu?" Iblis pun menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara musuh-musuhku di muka bumi." Kemudian Nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun gemetar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya khotamul anbiya, aku dapat merubah diriku seperti manusia,
binatang, dan lain-lain, hingga rupa dan suaraku tidak berbeda, kecuali dirimu yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut iktikad niat anak Adam supaya menjadi kafir, karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu juga aku berusaha menarik mereka kepada kekafiran, murtad dan munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat supaya mereka ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku. Pertanyaan kedua Nabi Muhammad kepada iblis, "Hai iblis, apa yang kau perbuat terhadap makhluk-makhluk Allah?" Iblis pun menjawab, "Ada satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, berbuai dengan makanan dan minuman. Berbuat durhaka, aku lalaikan dengan harta benda seperti emas, perak, dan permata, serta rumah, tanah, ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta di mana lelaki dan perempuan bercampur, di sana aku lepaskan godaan yang sangat besar supaya mereka lupa peraturan dan berakhirnya minum arak. Apabila terminumlah arak itu, maka hilanglah akal, pikiran, dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah perbuatan pintu-pintu maksiat yang besar. Datang perasaan hasad, dengki, hingga perbuatan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam, dan pencuri. Apabila mereka sadar akan kesalahan mereka lalu hendak bertaubat dengan berbuat amal ibadah, aku akan rayu supaya mereka membatalkannya. Semakin keras aku goda supaya mereka berbuat maksiat dan mengambil istri orang. Jika hatinya terkena godaanku, datanglah rasa riak, takabur, iri, dan sombong, serta melengahkan semua amalnya. Jika lidahnya yang tergoda, maka mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat. Demikian aku goda mereka setiap saat. Pertanyaan Nabi yang ketiga, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambah laknat yang besar dan siksa yang besar pula di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa pula yang memberi kekuatan anggota badanmu?" Lantas iblis pun menjawab, "Semuanya itu adalah anugerah dari Allah yang maha besar, wahai Muhammad. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang lebih tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini beribadah bersama para malaikat untuk beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan seluruh malaikat diperintah supaya memberi hormat sujud kepada lelaki itu. Hanya aku saja yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepadaku, dan wajahku yang dulunya tampan rupawan dan bercahaya berubah menjadi keji dan menakutkan. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Nabi Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri, yaitu Siti Hawa, yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah kuldi.
Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah sehingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya yaitu Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih belum puas dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat kelak. Sebelum engkau lahir ke dunia ini, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencari segala rahasia. Tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah dan balasan pahala serta surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain tentang apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu daya sehingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan kehancuran. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini ya Muhammad, maka aku tidak diizinkan oleh Allah untuk naik ke langit dan mencuri rahasia karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku memaksa untuk naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka semakin beratlah pekerjaanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas, yaitu menghasut semua manusia. Pertanyaan keempat Nabi Muhammad kepada iblis. Rasulullah SAW bertanya, "Hai iblis, apa yang pertama kali kau tipu dari manusia?" Lantas iblis menjawab, "Pertama kali aku palingkan iktikad atau niatnya, imannya kepada kafir, dan juga dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauanku." Pertanyaan yang kelima yaitu, "Hai iblis, jika umatku sholat karena Allah, apa yang terjadi padamu?" Lantas iblis menjawab, "Sungguh penderitaanku yang sangat besar, gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda manusia pada setiap anggota badannya." Beberapa iblis datang pada setiap anggota badannya supaya malas mengerjakan sholat, was-was, lupa bilangan rokaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, merasa terburu-buru supaya cepat selesai sholatnya. Telinganya senantiasa mendengar percakapan orang dan bunyi-bunyi yang lain. Beberapa iblis yang lain duduk di belakang badan orang tersebut yang sedang sembahyang supaya tidak kuat sujud berlama-lama, penat waktu duduk tahiyat akhir, dan dalam hatinya selalu merasa terburu-buru supaya cepat selesai sholatnya. Itu semua membuat berkurangnya pahala. Jika para iblis tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat. Pertanyaan keenam yaitu, "Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, apa yang terjadi padamu?" Iblis pun menjawab, "Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terbakarlah tubuhku, putuslah seluruh uratku, lalu aku akan lari dan menjauh darinya." Pertanyaan yang ketujuh, "Hai iblis, jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Iblis pun menjawab, "Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya." Pertanyaan ke-8 Nabi Muhammad kepada iblis yaitu, "Hai iblis, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Lantas iblis menjawab, "Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya buatku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arsy dan kursi. Bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku adalah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan semuanya siang malam memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa."
Satu lagi kemudian, orang yang berpuasa adalah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya dan dihembuskan angin dari bawah arsy yang bernama angin sirah yang amat lembut ke dalam surga. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, jin, syaitan, dan ifrit. Lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai serta dimasukkan ke dalam bumi yang amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa, barulah aku dilepaskan dengan perintah agar tidak mengganggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa, sebagai mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Pertanyaan Rasulullah yang ke-9, hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Lantas iblis menjawab, seluruh sahabatmu termasuk musuh besarku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satu pun tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelum bersamamu aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dia begitu percaya atas kebenaranmu sehingga dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Sayyidina Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Sayyidina Abu Bakar. Lagi pula dia telah menjadi mertuamu karena engkau menikah dengan anaknya Sayyidah Aisyah yang juga bakal menghafal hadis-hadismu. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak berani memandang wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah seluruh tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya sangat kuat, apalagi engkau telah mengatakan, jika ada nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikanku, karena dialah orang harapanmu setelah pandai membedakan antara kafir dan Islam hingga diberi gelar Al-Faruq. Sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan, aku tidak bisa bertemu karena lidahnya senantiasa membaca Al-Quran. Dia penghulu yang sabar, penghulu orang mati syahid, dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang menghampiri dan memberi hormat kepadanya. Karena malaikat itu sangat malu kepadanya, sehingga engkau mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab atau kertas-kertas dengan tinta yang berwarna merah, niscaya mendapat pahala seperti pahalanya Utsman mati syahid. Sahabat azam rahimakumullah, bagaimana dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang. Tetapi sangat sopan santun, alim orangnya. Jika iblis, syaitan, dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka karena dia sangat kuat beribadah, dan beliau adalah golongan orang yang pertama memeluk Islam serta tidak pernah menundukkan kepalanya kepada berhala. Bergelar Ali karamallahu wajhahu, dimuliakan Allah akan wajahnya, dan juga harimau Allah. Dan engkau sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu, dan Ali itu adalah pintunya. Lagi pula dia menantumu, akan semakin ngeri kepadanya. Pertanyaan ke-10, Nabi kepada syaitan. Hai iblis, bagaimana tipu dayamu kepada umatku? Lantas iblis pun menjawab, umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Seperti kata Jibril alaihissalam, ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua,
umat Tuhan seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat amal soleh, tawakal, dan kebajikan. Yang ketiga, umatmu itu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia dan dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya. Aku putarkan hatinya ke lautan durhaka, dan aku ajak kemana saja mengikuti kemauanku. Jadi dia selalu bimbang kepada dunia dan tidak mau menuntut ilmu, tidak pernah beramal soleh, serta tidak mau mengeluarkan zakat dan malas beribadah. Lalu aku goda agar manusia meminta kekayaan lebih, dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka aku akan rayu supaya lupa beramal, tidak membayar zakat seperti Qarun yang tenggelam dengan istana mahliganya. Bila umatmu terkena penyakit tidak sabar dan tomak, dia selalu bimbang akan hartanya dan berangan-angan hendak merebut kemewahan dunia, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan. Sahabat Azam, untuk pertanyaan ke-11 yaitu, hai iblis, siapa yang serupa denganmu? Lantas iblis menjawab, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang yang belajar agama Islam. Pertanyaan ke-12, hai iblis, siapa yang membuat mukamu bercahaya? Lantas iblis menjawab, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, dan suka ingkar janji. Pertanyaan ke-13, apa yang kau rahasiakan dari umatku? Iblis pun menjawab, jika seorang muslim buang air besar dan tidak membaca doa terlebih dahulu, maka aku gosok-gosokkan najisnya ke badannya tanpa dia sadari. Pertanyaan ke-14, jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang kau lakukan? Iblis pun menjawab, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya dan membaca doa pelindung syaitan, maka aku lari dari mereka. Namun jika tidak, aku akan bersetubuh dahulu dengan istrinya dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar berbuat maksiat, malas pada kebaikan dan durhaka. Ini semua karena kealfaan ibu bapaknya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah, aku santap makanannya lebih dulu daripadanya. Walaupun mereka makan, maka mereka tidaklah merasa kenyang. Pertanyaan ke-15, apa yang dapat menolak tipu dayamu, hai iblis? Maka iblis pun menjawab, jika berbuat dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Pertanyaan ke-16, siapakah orang yang paling engkau sukai? Iblis pun menjawab, laki-laki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu ari-ari, yaitu bulu kemaluan selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu. Seterusnya pertanyaan ke-17 Nabi Muhammad kepada iblis, hai iblis, siapakah saudaramu? Iblis pun menjawab, orang yang tidurnya meniarap atau telungkup, orang yang matanya terbuka di waktu subuh tetapi menyambung tidur lagi, lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya, aku beratkan hatinya untuk sholat. Pertanyaan ke-18, hai iblis, apa yang dapat membinasakan dirimu? Iblis pun menjawab, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat di tengah malam. Pertanyaan ke-19, hai iblis, apa yang dapat memecahkan matamu? Iblis pun menjawab, orang yang duduk di dalam masjid dan beriktikaf di dalamnya. Pertanyaan ke-20 atau yang terakhir, yaitu, hai iblis, apalagi yang dapat memecahkan matamu? Iblis pun menjawab, orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya, mendengar kata mereka, membantu makan, pakaian mereka selama mereka hidup.
karena engkau telah bersabda, surga itu di telapak kaki ibu. Demikian sahabat Azam rahimakumullah kisah yang dapat saya ceritakan. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga semua keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Muhasabah Kiat Sukses Introspeksi Diri. Sekian dari saya, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.